Hai gamers! Sebagai mid laner, kamu memiliki peran yang sangat penting dalam permainan Mobile Legends. Lane yang satu ini menawarkan ketinggian dan dapat diisi oleh berbagai jenis hero. Namun, sebagai mage di mid lane, kamu harus mengikuti beberapa tips penting agar dapat bermain dengan baik. Pertama-tama, sebagai mid laner, kamu harus selalu siap dan waspada. Karena kamu akan menjadi pusat perhatian dari seluruh peta. Akan sering terjadi pertempuran dan bentrokan di sekitar mid lane. Oleh karena itu, jangan pernah lengah dan pastikan kamu selalu siap untuk beraksi. Selanjutnya, penting bagi kamu untuk memahami peran dalam waktu rotasi. Sebagai mid laner, kamu bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan melakukan rotasi ke jalur lain saat diperlukan. Ini berarti kamu harus selalu menyatukan peta dan siap membantu rekan tim kamu. Selain itu, kamu juga perlu memahami pentingnya menjaga kontrol atas mid lane, karena mid lane sering menjadi pusat perhatian semua pemain dan menjadi lebih sibuk dibandingkan dengan jalur lainnya. Oleh karena itu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan mengambil keuntungan dari situasi untuk mendapatkan keunggulan dalam permainan. Terakhir, perselisihan bahwa mid lane memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tempo permainan. Kinerja kamu sebagai mid laner dapat mempengaruhi hasil pertandingan secara keseluruhan. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjadi pemain yang efektif dan berkontribusi secara maksimal dalam waktu. Dengan mengikuti tips-tips ini, kamu akan menjadi mid laner yang handal dan dapat memberikan kontribusi besar dalam permainan Mobile Legends. Dan inilah dia tips dan trik wajib bagi para pemain mage di mid lane. Gunakan hero meta saat ini. Pada saat bermain Mobile Legends, salah satu hal yang penting adalah memilih hero yang tepat untuk digunakan. Terutama jika kamu ingin menguasai mid lane dengan mudah, menggunakan hero mage meta adalah pilihan yang sangat bijak. Mengapa demikian? Hero mage yang sedang meta adalah hero yang sedang populer dan memiliki performa yang sangat baik dalam game. Mereka seringkali mendapatkan perubahan dalam setiap update patch, yang berarti hero andalan kamu yang belum menjadi meta saat ini mungkin akan menjadi meta di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk bisa menggunakan dan menguasai hero yang sedang meta saat ini. Menggunakan hero meta di mid lane memberikan banyak keuntungan. Pertama, kamu akan memiliki kelebihan di early game karena hero meta biasanya memiliki kemampuan yang kuat pada tahap awal permainan. Hal ini memungkinkan kamu untuk mendominasi mid lane dan memberikan tekanan kepada lawan kamu. Clear lane di mid lane. Prioritaskan membunuh minion dengan cepat. Saat minion musuh datang, coba bunuh mereka dengan cepat. Gunakan skill dan serangan dasar kamu secara efisien untuk menghabisi minion dengan mudah. Semakin cepat kamu membunuh minion, semakin kecil peluang mereka untuk mencapai turret. Biasanya 4 minion musuh akan datang di mid lane. Pastikan kamu membunuh semua minion ini dengan senang hati sendiri, bukan karena turret atau minion sekutu. Jika turret atau minion sekutu yang membunuh minion, maka kamu akan kehilangan gold dan pengalaman yang akan membuat tertinggal dalam permainan. Jika kamu memiliki hero dengan kemampuan area of effect, gunakan skill tersebut untuk membunuh minion dengan cepat. Skill AOE dapat membantu membersihkan minion dalam satu serangan saja, sehingga kamu bisa lebih efisien dalam clear lane. Ketika minion musuh hampir mati, pastikan kamu menyerangnya dengan serangan terakhir untuk mendapatkan gold dan pengalaman yang maksimal. Jangan biarkan minion mati karena serangan turret atau minion sekutu, karena hal ini dapat membuat kamu kehilangan potensi gold yang berharga. Membangun roam atas dan bawah. Sebelum melakukan roam, pastikan kamu telah meng-clear lane dengan cepat dan efisien. Kamu harus fokus untuk membunuh minion dan menjaga jalur agar tetap bersih. Semakin cepat kamu clear lane, maka semakin cepat juga kamu membantu tim di jalur lain. Sebelum melakukan roam, penting untuk berkomunikasi dengan tim. Sampaikan rencana roam ke jalur atas atau bawah agar tim bisa siap menerima bantuan. Koordinasi yang baik dengan tim akan membantu dalam menjalankan strategi roam dengan efektif. Sebelum melakukan roam, pastikan mengetahui keberadaan musuh, terutama mage musuh. Jika ada mage musuh yang masih berada di mid lane, meninggalkan turret dapat menjadi masalah. Pastikan kamu tidak meninggalkan turret tanpa pengawasan yang cukup atau segera kembali jika melihat ancaman dari musuh. Pilih waktu yang tepat untuk melakukan roam. Biasanya momen yang baik untuk melakukan roam adalah setelah membunuh minion terakhir dalam wave. Gunakan momen ini untuk bergerak ke jalur atas atau bawah dan membantu teman kamu dalam pertarungan atau geng. Selalu perhatikan minimap untuk melihat situasi di jalur atas dan bawah.
Jika ada peluang untuk membantu teman, segera bergerak menuju jalur tersebut. Penting untuk selalu membantu tim dan tidak hanya berfokus pada mid lane saja. Kontes dan poke. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kontes dan poke terhadap musuh. Kontes dan poke memiliki peran yang krusial dalam memenangkan pertarungan di mid lane. Kontes berarti berusaha menghentikan musuh untuk mendapatkan keuntungan di mid lane. Sebagai mid laner, kamu harus aktif dalam menghadapi musuh dan tidak membiarkan mereka dengan mudah mendapatkan gold dan experience. Dengan kontes yang efektif, kamu dapat membuat musuh kehilangan HP dan memperoleh keuntungan dalam permainan. Poke berarti memberikan damage terus-menerus kepada musuh. Dalam mid lane, poke menjadi strategi penting untuk membuat musuh terganggu dan memaksa mereka untuk sering pulang ke base guna mengisi darahnya. Hal ini memberikan kamu kesempatan untuk menguasai jalur dan membangun keunggulan dalam permainan. Hero mage dengan potensi poke yang tinggi sangat populer di mid lane karena mampu memberikan damage yang signifikan kepada musuh. Berikan informasi kepada tim. Sebagai seorang mid laner yang bermain dalam permainan, penting bagi kamu untuk memberikan informasi kepada tim secara aktif. Komunikasi yang baik dengan tim merupakan kunci keberhasilan dalam pertandingan. Terutama saat kamu berperan sebagai mage di mid lane, memberikan informasi kepada tim adalah tanggung jawab yang harus kamu emban. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah meminta bantuan dari tim. Jangan takut untuk meminta bantuan saat dibutuhkan. Misalnya, ketika kamu sedang kesulitan melawan musuh yang kuat di mid lane, kamu bisa saja meminta bantuan dari teman satu tim untuk melakukan gank dan mengatasi situasi tersebut. Dengan berkomunikasi secara aktif, kamu dapat membangun kerjasama dengan tim dan mencapai kemenangan. Selain itu, sebagai mid laner, kamu juga harus berperan dalam mengatur pertemuan untuk melakukan gank. Ketika melihat kesempatan untuk melakukan serangan bersama dengan tim, penting untuk memberitahu tim agar mereka bisa bersiap dan berkoordinasi dengan baik. Dengan melakukan gank yang efektif, kamu dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan mengubah jalannya pertandingan.